Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Petrus. Di video kali ini kita akan bahas mengenai cerita ini. Jadi saya mau menceritakan cerita yang pernah diceritakan pada saya. Bingung ya teman-teman ya kata-katanya ya. Intinya kalau teman-teman mau baca artikel ini ada di blog saya di satuyangterpenting.wordpress.com. Teman-teman bisa kepoin ya. Saya kasih judul yang agak lucu nih, menghina agen asuransi. Jadi ini adalah cerita dari partnernya Allianz, sama-sama agen asuransi juga. Ceritanya dia sebenarnya panjang banget sih, tapi ini saya ringkas-ringkas aja. Saya singkat-singkat aja gitu. Jadi agen asuransi ini, ya teman-teman mungkin kenalnya dengan istilah agen asuransi ya. Tapi saya sebutnya partner. Partner saya ini dia cerita, dia orang ini ya namanya ibu-ibu ya, dia tinggal di Pekanbaru. Jadi karena tinggal di daerah mungkin asuransi nggak terlalu dapat informasi yang jelas lengkap tentang asuransi ya. Nah suatu ketika dia berkendara dengan suaminya, perginya berdua, tapi pulangnya sendirian, naik mobil. Kenapa pulangnya sendirian? Sebab kejadian kecelakaan mobil. Suaminya meninggal dan dia harus menderita luka parah di kepala. Ya, saya turut berduka untuk kecelakaan tersebut. Kini, dia harus hidup dengan 3 orang anaknya dan dia berarti menjadi penopang keluarga karena sudah tidak ada suami. Dari kejadian itu baru terasa asuransi itu penting. Nah, dia menjalani hidup dan karena butuh duit harus jalanin bisnis. Dia berjuang, akhirnya kerjain banyak bisnis nih, ada 3 nih. Rumah makan, bengkel, dan multi-level marketing. Lalu singkat cerita, sambil jalanin bisnis itu, tahu-tahu didatengin sama agen asuransi. Yang dicari sebenarnya orang tuanya. Jadi orang tuanya bilang, ini ada agen asuransi pengen ketemu. Dia udah datang beberapa kali, tolong ketemuin aja. Dan karena dia nggak enak, akhirnya dia ketemuin tuh agen asuransi. Dengan rasa sungkan, ya karena nggak enak sama orang tuanya aja sih. Akhirnya dia dengerin. Lalu dia iseng nih, Dia bilang, coba deh bikinin asuransi jiwa 1 miliar, sakit kritis, kecelakaan, cacat masing-masing 1 miliar. Besoknya bener dibawain proposal, premi 1,5 juta, manfaat tadi tuh yang dibilang. Kalau kita sebutnya SK Camat ya, sakit kritis, kecelakaan, cacat, meninggal, 1 miliar, total 4 miliar. Dia lihat proposalnya, lihat, dia bilang, emang ada ya produk sebagus ini? Setor 1,5 juta per bulan, dapat manfaat total 4 miliar. Dan karena dia pebisnis, dia ngitung-ngitung nih, dia ngitung. Sebulan 1,5 juta. Kalau saya nyetor 30 tahun, artinya baru nyetor 540 juta. Tapi manfaat yang dijaminkan itu 4 miliar. Wow, ini too good to be true. Bener nih seperti ini. Dia mulai mikir nih, ini beneran gak nih? Ini bohong gak nih? Lalu dia dalam hati ngomong, dari 4 hal itu yang udah pasti kan kematian. 30 tahun mendatang kita nggak pernah tahu umur ya kan. Tapi itu pasti, kematian itu pasti. Dan penyakit kritis itu akan mengikuti. Dan kita juga nggak pernah tahu. Intinya dibilang produk ini terlalu bagus. Nah karena dia orang daerah, dia nggak pernah dengar Allianz, begitu ketemu sama agennya dia tanya lagi. Dia bilang, dia istilahnya dia ragu, dia tanya sama agennya. Kira-kira apa sih yang bisa bikin saya yakin? Dari yang awalnya tadi iseng-iseng nih teman-teman, dia mulai bertanya, kira-kira apa sih yang bisa bikin saya yakin? Dan agen itu kasih bukti klaim, kasih lembar kontrak polis. Jadi dia bilang ini adalah perjanjian hitam di atas putih. Dan ada sejarah perusahaan asuransi yang bisa dibaca, dilihat. Ini jelas, perusahaannya jelas, segala macam. Lalu ibu ini semakin terngiang. Dia bilang produk ini luar biasa. Emang bener ya uang tunai itu bakal disetor ya 1 miliar ya? Dan karena si agen ini akhirnya ibu ini ambil produknya. Lalu si agen kasih pertanyaan, dibilang, kan ibu udah ambil dan ibu setuju ini bagus bisa melindungi ibu. Kira-kira ibu punya teman nggak? Oh punya teman, dia bilang. Punya saudara nggak? Punya. Oke, pertanyaan saya simpel, dia bilang. Kalau teman ibu sakit atau saudara ibu sakit, ibu kasih uang sumbangannya berapa? Berapa besar ya? Dia bilang semampu saya. Berapa kali? Ya 1 kali lah. Oke, kalau ibu bisa bantu dengan uang 1 miliar, mau bantu? Waduh, dikasih pertanyaan seperti itu, dia menjadi tersentuh. Maksudnya, oh bisa ya saya membantu orang dengan cara ini ya. Akhirnya seperti mendapat panggilan
Dia akhirnya setuju untuk jadi agen. Dia tergerak, tapi kan dia punya 3 bisnis, teman-teman, bengkel, rumah makan, MLM. Akhirnya ya kendala waktu dong. Dan kalau dia mau fokus berarti dia harus tinggalin 3 itu. Nah, akhirnya dia memutuskan fokus di Allianz, 3 bisnis yang tadi ditinggalin. Gila banget, teman-teman. Itu keluarga dan saudara banyak yang gak setuju, teman-teman pun banyak yang gak setuju, pada bilang ini itu, tapi dia tetap kekeh dengan pilihannya dia bilang, saya mau bantu orang. Ini produk yang luar biasa. Jadi dia belum melihat buktinya, baru melihat data-data segala macam, tapi dia udah begitu percayanya dan dia mau menjalankan. Kenapa? Karena ya dia pernah ada pengalaman sih, pengalaman suaminya. Suaminya terjadi resiko, dia cerita ke orang-orang seperti itu. Saya bisa terjadi kehilangan suami, anak masih kecil. Selama menjalani itu, apakah semuanya lancar? Enggak. Kenapa? Karena teman dekatnya pun mulai menjauh. Banyak yang berkata negatif. Banyak juga yang bilang, orang kan udah punya asuransi. Kamu ngapain sih jadi agen asuransi? Susah-susah ya kan? Nah, tapi dia memutuskan untuk nggak mendengarkan temannya. Dia fokus pada tujuannya dia. Dia belajar, terus belajar. Akhirnya dia semakin percaya diri. Dia sadar bahwa ini adalah fakta kehidupan dan kita tugasnya adalah membuat orang mengerti asuransi. Jadi banyak orang menolak dia dan dia bilang satu doang alasan orang menolak kita karena orang belum mengerti. Nah, dia juga sharing pengalaman. Dia pernah mencoba cerita tentang asuransi ke satu orang, tapi orang itu sibuk kerja, memalingkan wajah, tapi karena dia fokus dengan tugasnya dia, sharing. Jadi walaupun orang tersebut lagi memalingkan wajah sambil kerja, dia tetap sharing, tetap cerita. Sebulan kemudian dia dihubungin sama si orang itu. Lalu si orang itu bilang, yang saya ingat dari sekian banyak pembicaraan itu cuma satu. Dia bilang, asuransi Allianz preminya murah. Nah, dari sana dia hubungin, dia compare-compare, dia bener. Akhirnya dia ambil Allianz karena preminya murah. Karena dia, si ibu ini terus tekun menjalani bisnis asuransi Allianz, ikut seminar, ikut belajar. Dia dengar dari mentornya, Pak Lee. Dia bilang, gak ada seorang pun yang bisa menolong kita saat kita terjadi sakit kritis. Jadi jangan berharap pada orang lain. Kita proteksi diri kita dengan asuransi Allianz. Akhirnya dia tambah terus tuh proteksinya. Dan tanpa disangka, dia harus mengidap kanker, teman-teman. Nah, ini ya namanya resiko hidup, kita nggak pernah tahu dan kita nggak bisa menghindar. Akhirnya dia harus kemoterapi dan itu semua butuh biaya. Dia melakukan pengobatan di Guangzhou, China, tapi dia bersyukur ada satu hal yang dia syukuri. Kenapa? Dia sudah siapkan proteksi penyakit kritis 5,8 miliar dan itu ditransfer ke rekeningnya dia. Betapa bahagianya dia, segala biaya pengobatan itu udah bukan jadi beban lagi. Jadi dia bilang sama orang tua, sama anak-anaknya, nggak usah khawatir, Allianz sudah kasih uang tunai. Jadi kita putuskan untuk bahagia, fokus sama pengobatan. Jadi hati yang gembira itu kan adalah obat, dia bilang ya. Dia bilang Tuhan itu punya rencana yang indah. Bahkan orang mau dipanggil sekalipun tanpa harus sakit juga bisa. Jadi kalau emang udah saatnya, itu berarti udah waktunya. Jadi sakit ini kan gak ada yang tahu. Kita, ini adalah pengalamannya kita, dia bilang. Lewat pengalaman ini, dia makin semangat, makin yakin, dia sharing ke banyak orang tentang keajaiban produk Allianz ini. Dia sendiri udah mengalami, dan dia sendiri udah menerima uang klaim itu. Dia juga cerita tentang pengalaman dia dihina orang. Jadi ini banyak ya ceritanya dia ya. Ini saya rangkum-rangkum aja. Dia bilang dia ketemu dengan calon nasabahnya, dia datang ke rumahnya, lalu dia dihina. Sebenarnya sih bukan dihina, tapi lebih ke arah mengejek gitu ya. Si calon nasabahnya bilang gini, kalau misalnya kena sundut puntung rokok, itu bisa klaim nggak? Terus dia, si calon nasabahnya ketawa terbahak-bahak. Lalu dia juga bilang, kalau keserempet sepeda bisa klaim nggak? Ketawa lagi. Jadi seperti diejek gitu. Nggak lama begitu ngobrol-ngobrol, keluar istrinya gendong anak, keluar lagi anaknya yang lain. Lalu si agen bilang, dalam hati ya bilang kalau bercanda sih boleh, ngejek juga boleh, tapi dia bilang gini, jika suatu hari kita harus tinggalkan dunia, apa yang kita tinggalkan untuk ketiga anak itu? Wah, dari situ si calon nasabah ini langsung berubah raut mukanya, yang tadinya ngejek-ngejek, waduh kena banget gitu. Jadi si agen ini dalam hati bilang, lu mau usir gue, usir aja. Yang gue bilang adalah yang saya bilang adalah sesuatu kebenaran. Jadi dia akan melakukan apapun demi menceritakan kebenaran. Si ibu ini fokus pada misinya membantu orang mengerti asuransi Allianz
juga membantu partner-partnernya punya penghasilan dari membantu orang. Sekian cerita dari saya. Seru ya teman-teman, sebenarnya panjang banget ini ceritanya dan seru banget. Dan juga sebenarnya ada foto-fotonya, tapi berhubung saya takut kena nanti masalah, jadi saya nggak share fotonya ya. Nah, teman-teman bisa follow Instagram saya, Petrus Jacob, dan bisa hubungin saya di WA. Itu nomornya teman-teman ya. Oke, sekian informasi dari saya. Sampai jumpa. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Alliance. We assure